Selamat siang Pak Rizky. Selamat siang Ibu Martini. Ya, Pak Rizky, saya di sini ditugasi oleh Bapak Kepala Sekolah untuk melakukan supervisi akademik yang akan dilaksanakan di dalam kelas Pak Rizky. Ya, kira-kira Pak Rizky kapan ada waktunya? Mungkin besok pagi Bu, hari Rabu, hari jam Rabu. 7 dan 8. Oke, hari Rabu jam 7.8 ya Pak Rizky ya. Kemudian untuk nanti yang akan diobservasi yang pertama itu adalah tentang administrasi guru. Kemudian nanti yang diobservasi itu media. Kemudian juga nanti yang saya observasi itu juga bagian keaktifan dari siswa. Nah, menurut Pak Rizky kira-kira yang perlu untuk saya lebih fokus untuk melakukan observasi di bagian apa Pak Rizky? Ya, karena besok itu model pembelajarannya adalah saya minta siswa untuk mempresentasikan dari apa yang sudah mereka buat mengenai materi OJK dan juga IKNB Industri Keuangan Bank, maka Ibu bisa untuk fokus melihat pada bagaimana siswa itu menyampaikan gagasan-gagasannya melalui presentasi dan keaktifan siswa dalam diskusi dan tanya jawab. Oke, terima kasih. Jadi menurut Pak Rizky itu adalah ketika siswa melakukan presentasi ya, dan juga keaktifan dari siswanya. Nah, kemudian menurut Pak Rizky kira-kira kalau nanti ya bagian yang presentasinya itu pada waktu di depannya itu yang saya observasi itu adalah dari kemampuan anak berkomunikasi dengan siswanya, apa dia pada waktu memberikan umpan baliknya ketika anak itu berkomunikasi menyampaikan gagasannya kepada siswa. Oh iya, oke, terima kasih. Kemudian Pak Rizky, ya, kira-kira nanti saya melakukan indikator ketercapaian untuk Pak Rizky tadi pada waktu mengajar anak itu bisa mempresentasikan makalahnya atau PPT-nya itu dengan baik atau materinya itu dengan baik, itu indikator ketercapaiannya apa Pak Rizky? Ketika bisa mempresentasikan sesuai dengan materi yang disampaikan, dalam artian kebenaran materinya. Oh gitu. Yang kedua adalah karena di situ nanti ada tanya jawab yang diawali dari tanya jawab dari guru, semacam tes lisan seperti itu. Nanti ketika siswa berhasil menjawab pertanyaan itu dengan benar dan baik sesuai dengan argumentasi yang bagus, maka itu dikatakan tercapai tujuan. Selain itu juga ketika siswa bisa memberikan kolaborasi dengan siswa lain, bekerja sama dalam kelompok, dalam artian kelompok siswa yang presentasi itu bisa kompak, maka itu diartikan bahwasanya tujuan pembelajaran bisa tercapai. Oke, terima kasih Pak Rizky. Ini bisa saya rangkum. Yang pertama itu adalah kebenaran dari materi tersebut. Yang kedua itu adalah tes lisan. Ya, yang ketiga itu adalah siswa memberikan bisa berkolaborasi dengan teman yang lain. Seperti itu ya harapannya untuk indikatornya. Oke, ya. Terima kasih untuk Pak Rizky. Semoga besok saya bisa untuk masuk ke dalam kelasnya Pak Rizky di jam 7 dan 8. Oke, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, hari ini sesuai dengan kesepakatan kita akan presentasi dan tes lisan dua kelompok, yaitu tentang materi OJK dan IKNB. IKNB-nya hari ini adalah tentang asuransi. Sebelumnya siapa yang tidak berangkat hari ini? Ya, sama Mahasiswa. Oke, untuk yang kelompok hari ini yang presentasi apakah lengkap? Yang tidak lengkap silakan besok, yang tidak ada silakan bisa lanjutkan dengan saya sendiri. Karena ini bagian dari penilaian di mana saya sudah tidak ada ulangan. Oke, terus untuk hari ini kita mulai dari kelompok 1 membahas tentang OJK. Namun sebelumnya saya mau tanya, OJK itu apa? Otoritas Jasa Keuangan, yaitu sebuah lembaga yang berwenang untuk mengawasi secara mikroprudensial bank dan juga lembaga keuangan lain, termasuk adanya industri keuangan non-bank seperti asuransi, pegadaian, dan seterusnya, itu diawasi oleh OJK. Terus yang kedua nanti kita akan membahas tentang asuransi. Asuransi apa? Ada yang tahu? Ya, pengalihan resiko dari
contoh ketika kalian setiap bulannya atau orang tua kalian saat ini kami akan mempresentasikan materi terkait OJK. Sebelumnya, Perkenalkan, nama saya Ophelia Dewi Alisari Hari dari absen 8. Saya Marisa Sederhani absen 11. Saya Vina Delia Bahadari absen 11. saya akan menjelaskan mengenai proses pemindahan tugas pengawasan. Ada 2 poin. Yang pertama itu sebelum OJK dan yang kedua adalah saat pembentukan OJK. Pada poin pertama terdapat juga 4 poin yang berbeda. Anda membicarakan tentang peralihan pengawasan dari dari Bank Indonesia ke OJK untuk sektor perbankan. Sebetulnya kan pengawasan yang beralih adalah pengawasan yang secara mikro prudensial. Terus kemudian pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan yang semula dari Bapepam LK ke OJK. Itu kan ada peralihan, proses peralihan itu. Menurut Anda, apabila tidak ada proses peralihan dari BI ke OJK dan Bapepam LK ke OJK, itu apa yang akan terjadi pada lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan yang ada di Indonesia? Itu yang pertama. Yang kedua, kalian hari ini membahas tentang LPS ya. Nah, saat ini tuh banyak masyarakat yang ragu, belum memahami sepenuhnya terkait dengan LPS, adanya lembaga keuangan. Nah, masyarakat kadang-kadang ragu untuk menabung di bank itu. Takut kalau nanti ada bank atau bank yang mengalami likuidasi atau bank yang tidak mampu membayar uang nasabahnya ketika nasabah itu menarik. Nah, kira-kira kalian sebagai generasi milenial, kalau misalnya kalian yang menjadi untuk memberitahu kepada masyarakat terkait dengan LPS, kira-kira cara apa yang bisa kalian lakukan? Silakan kalian diskusikan. Kalau sudah menemukan jawaban, silakan diutarakan. Present. Not only read the textbook, yes, but also you deliver your information in the textbook to your friends. Itu ya poinnya presentasi itu. Tapi nggak apa-apa, ini baru pertama dengan saya. Oke. Perbaikan dan lembaga keuangan termasuk fintech, finansial teknologi itu juga di bawah pengawasan dari OJK. Tugasnya itu intinya OJK ini terkait dengan misi kelembagaan. Ini silakan dan selamat melanjutkan ibadah puasa bagi kalian. Semoga puasa pasca. Puasa. Saya mau dapat puasa lagi biar puasanya itu lancar. Pak Rizky, tadi saya sudah melakukan observasi di dalam kegiatan pembelajarannya Bapak. Nah, menurut Pak Rizky, ya setelah Bapak tadi melakukan pembelajaran, refleksi apa Pak yang Bapak lakukan kira-kira setelah Bapak melakukan pembelajaran tadi di dalam kelas? Baik, tadi di dalam kelas karena ini pertama kalinya saya meminta anak untuk presentasi dan ini juga di fase di kelas 10 itu memang PR-nya adalah anak-anak itu masih banyak yang belum mengerti tata cara presentasi yang benar. Mungkin Ibu tadi bisa lihat bagaimana ketika anak membuat media presentasi itu hanya menyalin seperti yang textbook, kemudian dimasukkan dalam PowerPoint dan ketika mereka menyampaikan hanya membaca. Nah, maka itulah yang menjadi PR bagi guru saya dan saya laku guru kelas 10 fase E untuk lebih menekankan bagaimana cara mempresentasikan dengan baik dan benar, karena itu merupakan bekal yang sangat penting ketika anak itu besok masuk di perguruan tinggi, terutama untuk melatih public speaking-nya di masyarakat. Oke, terima kasih Pak Rizky. Kemudian dari hasil refleksi yang Bapak lakukan ini, kemudian kira-kira ya rencana ini kira-kira Bapak akan lakukan apa untuk kelompok yang kedua? Untuk yang kelompok kedua nantinya saya akan meminta mereka untuk konsultasi terkait dengan bagaimana cara mereka akan menyampaikan kepada anak-anak yang ada di kelas.
Jadi sebelum mereka presentasi, mereka menyampaikan kepada saya terlebih dahulu. Saya ingin melihat mereka menerangkannya seperti apa. Dan konsultasi ini tidak hanya terkait dengan bagaimana mereka menyampaikan, tetapi juga medianya. Saya akan memberikan komentar-komentar bagaimana medianya mereka, gimana mereka saya minta untuk memperbaiki. Karena memang mumpung ini masih di awal, masih di fase supaya mereka kedepannya bisa lebih baik. Oke, untuk konsultasinya Pak Rizky antara siswa tadi dengan Pak Rizky nanti akan terjadwal apa memang nanti sesuai dengan kebutuhannya dari Sesuai dengan kebutuhan. sesuai dengan kebutuhannya. Kira-kira ini Bapak memberikan waktu luangnya kapan? Kalau saya fleksibel di luar jam kerja, it's okay karena memang saya tahu apa namanya anak itu punya mood tersendiri dalam mengerjakan tugas. Menyesuaikan dengan kondisi siswa. Pak Rizky, nanti sesudah nanti rencana yang jenengan susun itu kelompok 2 nanti itu untuk indikator keberhasilannya itu nanti apa? Mampu menyampaikan presentasi dengan benar tanpa harus membaca. Itu yang menjadi poin penting. Jadi anak-anak kalau bisa jangan hanya membaca catatan, tapi juga bagaimana membangun interaksi, membangun engagement dengan teman-teman. Pak Rizky, kira-kira yang nanti untuk mendukung rencana aksinya Pak Rizky untuk di kelompok 2 itu kira-kira yang paling mendukung itu selain Pak Rizky apakah ada Maksudnya apa? yang dukungan lain yang dibutuhkan oleh Pak Rizky? Dukungan lain kemungkinan adalah terkait dengan peralatan. Saya menginginkan sebetulnya di kelas itu ada speaker atau apa sehingga anak-anak itu bisa tampil dengan pede untuk menyampaikan. Seperti kayak di forum event ya, supaya anak-anak juga serius. Oke, jadi untuk hasil yang untuk di pembelajarannya Pak Rizky untuk hari ini itu adalah untuk di kelompok 2 nanti akan ada bimbingan secara khusus dari Pak Rizky dan juga ini untuk jadwalnya nanti akan fleksibel seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti akan berhasil dan tetap semangat untuk mengajar di kelas fase ini. Ya, terima kasih Pak Rizky atas waktunya. Ya.